Kesaksian seorang murtadin yang luar biasa sudah tidak asing bagi telinga para pendengar sahabat setia, di mana dia adalah seorang guru besar sebuah pesantren yang hari ini memilih untuk ikut Yesus. Bahkan dalam kesaksiannya pernah dia melempar gereja, merusak gereja, membenci orang Kristen, tetapi sekarang dia dibenci oleh karena nama Tuhan. Beliau saat ini juga sedang dicari-cari untuk dijebloskan ke penjara karena keterangannya dalam iman lamanya dan menyinggung soal iman lamanya. Nah, kita doakan beliau ini supaya tetap sehat sekalipun saat ini ada di luar negeri yang sedang diburu, tetapi Tuhan tolong supaya dia tetap sehat dan terus beritakan Injil melalui media sosial yang ada. Beliau itu adalah Saifuddin Ibrahim. Kesaksian Saifuddin Ibrahim terbaru, mantan guru pesantren terbesar di Indonesia. Dia berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Ya, luar biasa. Beliau juga pernah berkata bahwa pernah mengislamkan tokoh agama Kristen atau pendeta-pendeta. Namun sekarang setelah dia menjadi seorang Kristen, hal yang sama dia lakukan kepada Bani Kedar atau orang-orang yang di luar sana. Banyak jiwa dibaptis dan ikut Yesus. Saifuddin Ibrahim yang lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat sudah merasakan ketidaksukaannya pada orang Kristen sejak ia duduk di bangku SMP. Ia merasa benci karena menurutnya makin hari makin banyak orang Islam yang pindah memeluk agama Kristen. Ya, orang Kristen atau orang Islam masuk Kristen bukan karena dipaksa, bukan karena Indomie, bukan juga karena sosial, tetapi karena memang mereka dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus. Saifuddin Ibrahim yang lahir di kota Bima, setelah lulus SMP menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah kota Bima, yang membuatnya lebih memahami lagi ilmu agama. Setelah lulus dari SMA, karena prestasinya, Saifuddin Ibrahim mendapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melanjutkan pendidikan di Solo dengan mengambil jurusan perbandingan agama. Saat melanjutkan studi di Solo, ia tidak pernah takut mendapat atau berdebat dengan orang-orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Dari sini ia berhasil membuat 15 orang Kristen berpindah agama menjadi Islam. Ya, dalam hal ini penilaian kita bahwa Bapak yang satu ini adalah orang yang luar biasa, orang yang pintar, orang juga yang pintar bermain kata-kata sehingga mengislamkan 15 orang Kristen pada waktu itu. Tetapi puji nama Tuhan bahwa hari ini dia membaptis puluhan orang, ratusan orang datang kepada Yesus karena penginjilan beliau. Lanjut berkata, bahkan sampai pendeta pun yang ia debat menjadi murtad. Wow, luar biasa. Selesai kuliah ia bekerja di Jepara dan menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah Jepara, yang kemudian membuatnya bertemu dengan istrinya yang merupakan seorang asli Jepara dan dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Selain masa jabatannya sebagai pemimpin Muhammadiyah di Jepara, Saifuddin mengajar di sebuah pesantren terbesar di Indonesia. Luas lahan pesantren tersebut mencapai 1.200 hektar dengan 11.000 murid, 3.000 karyawan,
dan 800 orang guru. Wow, spektakuler, besar sekali. Artinya bahwa tidak sembarang orang bisa bekerja atau mengajar di tempat ini. Tempat pesantren terbesar seperti ini adalah biasanya tempat yang diinginkan oleh banyak orang, karena tentu gajinya juga besar. Tetapi mengapa Bapak ini memutuskan ikut Yesus? Itu adalah pertanyaan besar bagi kita semua. Tentunya sebagai guru dan sekaligus menjabat sebagai dosen agama Islam, Saifuddin menjalankan kehidupan agamanya dengan baik. Suatu hari tahun 2006, Saifuddin mendapat 1.400 Alkitab dari The Gideons, yayasan yang memiliki program untuk membagikan Alkitab ke seluruh dunia. Ini bukan kali pertama Saifuddin membaca Alkitab, karena memang dia kuliah di bidang perbandingan agama. Tentu semua agama dan semua kitab sudah ia baca sebelumnya. Ia mengaku pernah membacanya saat masih kecil, tapi saat itu ia menggunakannya sebagai bahan untuk menyudutkan orang Kristen atau mencari-cari kesalahan orang Kristen. Tetapi ketika ia melihat Alkitab itu lagi, ia merasa tergerak hatinya. Ditambah begitu banyak peristiwa yang membuat hatinya kecewa sebagai umat Muslim saat itu. Sebagai contoh, menurut Saifuddin, politik kini sudah bercampur aduk dengan agama. Adanya kekerasan oleh beberapa oknum Muslim radikal, kerusuhan Mei 1998, peristiwa bom Bali, dan masih banyak lagi. Baginya ini adalah suatu kesalahan untuk tetap memeluk agama yang memperbolehkan manusia membunuh manusia lain karena berbeda agama. Ya, betul sekali dan sangat tepat dengan pendapat sahabat Matius Stepha. Orang cerdas memilih ikut Yesus karena melihat situasi dan kondisi. Karena Tuhan yang benar tidak mengajarkan pembunuhan massal, bahkan pembunuhan per orang, atau dalam hal apapun. Tuhan tidak pernah mengajarkan tentang pembunuhan. Tetapi mengapa iman lamanya mengajarkan pembunuhan, bahkan menghalalkan, bahkan itu dikatakan adalah hal yang baik untuk menerima upah di sorga. Kekristenan mengajarkan kasih, sehingga ketika Yesus menghadapi orang-orang yang menangkapnya, pisau dapur pun tidak seorang pun membawanya. Ketika Malkus memotong telinga seorang penjahat, Yesus berkata, "Sarungkan pisaumu." Karena orang yang menggunakan barang yang tajam akan mati juga dengan barang tajam tersebut. Jadi artinya Tuhan, Yesus berkata, jika seorang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jikalau seorang mengambil bajumu, berikan jubahmu. Jadi Yesus mengajarkan hal yang berbeda dari iman Saifuddin Ibrahim. Lanjut berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mal dibakar, dihancurkan, etnis Tionghoa diperkosa, rumahnya dibakar, dokter di Lombok menjadi gila. Itu membuat saya tidak suka lagi dengan keyakinan itu dan merasa saya harus masuk Kristen," kata pria yang juga dikenal sebagai Abraham Ben Moses ini. 4 Maret 2006, Saifuddin dibaptis dan menerima Yesus. Mulai dari sana ia melayani, menginjil, dan berani mempertaruhkan jiwa raga apapun yang ia miliki untuk memuliakan Yesus. Namun
pilihannya mengikut Yesus membuat istrinya memilih untuk berpisah dengannya. Ia pun kembali menikah dengan seorang Muslim kelahiran Bangka dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Istrinya bersedia mengenal dan ikut Yesus seperti Saifuddin Ibrahim. Proses hidup yang berat menurut orang yang normal karena istri memilih bercerai dan dia harus menikah lagi. Kedua anaknya menentangnya, tidak mau menerima Yesus sampai hari ini. Tetapi beliau tetap eksis dalam pemberitaan Injil dan menyelamatkan banyak jiwa. Saat ini beliau sedang menghadapi kejaran dari pemerintah, polisi Indonesia untuk menangkapnya karena dituduh menistakan agama sebelumnya. Padahal beliau sudah pernah masuk penjara karena tuduhan-tuduhan yang demikian. Nah, ini adalah kali yang kedua beliau hendak dijebloskan ke dalam penjara. Kita doakan supaya Tuhan bela beliau dalam pemberitaan Injil ini. Dia melakukan pelayanan dan penginjilan bersama hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, juga bersama istrinya yang kedua. Di tahun-tahun pertama masa pelayanannya, Saifuddin menginjil di mana saja, pasar-pasar, hotel, taksi, dimanapun ia merasa orang-orang membutuhkannya. Di tahun ketiga masa pelayanannya, Saifuddin mendapatkan penglihatan jika suatu saat ia akan masuk penjara, tetapi tidak goyah, tidak menanyakan kepada Tuhan apa yang terjadi pada hidupnya. Ia yakin pada rencana Tuhan. Saifuddin dan istrinya mulai menulis buku dan masuk ke gereja-gereja, menjelaskan teori-teori Islami serta memberikan kesaksian hidup. Ia bahkan menerima jika ada umat Muslim yang ingin berdebat dengannya asal masih santun dan tidak mengganggunya secara fisik. Pada 6 Desember 2017, penglihatannya menjadi kenyataan. Ia ditangkap oleh pihak berwajib karena videonya yang viral. Di video itu ia sedang menginjili seorang sopir taksi yang sedang merokok dan mengajaknya ikut Yesus. Ia divonis 5 tahun penjara karena dianggap menistakan agama. Undang-undang penistaan agama yang untuk minoritas, bukan mayoritas. Sedangkan ustadz-ustadz yang menghina salib sudah dilaporkan, tidak juga ditangkap. Sedangkan saya langsung ditangkap oleh polisi tanpa pelapor, ungkap Saifuddin. Tapi saya tidak masalah. Saya bersyukur boleh menderita karena Injil, karena Kristus ada dalam saya. Wow, luar biasa iman saudara kita ini, Bapak Saifuddin Ibrahim. Memang secara hukum Indonesia tidak adil. Hukum yang ada tidak mencerminkan hukum Kristus. Hukum di Indonesia tebang pilih, hanya kepada minoritas hukum itu, tetapi mayoritas tidak berlaku. Dibanding dan kasasi diajukan oleh Saifuddin dan istrinya. Dari hukum 4 tahun penjara diturunkan menjadi 2 tahun. Setelah mengajukan pembebasan bersyarat, ia hanya menjalankan 1 tahun 4 bulan penjara. Sebelum dijatuhkan vonis oleh hakim, Saifuddin diberikan kesempatan untuk membacakan pembelaannya. Saifuddin mengatakan jika ia ingin adanya kebebasan beragama di Indonesia dijalankan dengan seimbang dan meniadakannya undang-undang penistaan agama karena itu tidak adil. Selama tidak melakukan tindakan kriminalitas yang merugikan, ya harusnya silahkan mereka
bebas beragama. Tidak perlu buat undang-undang penistaan agama, sementara ada kitab suci yang memberi kebebasan menurut, atau ada kitab suci yang memberi kebebasan membunuh manusia lain karena berbeda agama. Dari situ sudah ditentang, bukan? Saifuddin mempertanyakan, tapi sedangkan kami diperintahkan Yesus untuk mengasihi musuhmu dan berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ya, luar biasa, itu adalah pengajaran Yesus, berbeda dengan pengajaran nabi yang lain. Di penjara, Saifuddin tidak berhenti menginjil. Di awal masa penahanannya, ia berhasil membuat 18 orang tahanan muslim menjadi pengikut Yesus. Wow, luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan beliau. Dan dibaptis ke-18 orang tersebut di penjara. Karena perbuatannya yang dianggap tetap melakukan penistaan di penjara, ia pun dipindahkan ke penjara kelas 2, Tangerang. Di penjara kelas 2 itu, Saifuddin juga berhasil membuat 60 orang narapidana menjadi pengikut Yesus. Wow, spektakuler, luar biasa. Semakin dijepit, semakin menjadi-jadi. Luar biasa. Karena masih dianggap mengancam, Saifuddin pun diancam akan dipidanakan atau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Akhirnya ia dipindahkan lagi ke penjara kelas 1 Tangerang. Jika sebelumnya Saifuddin hanya memberitakan Injil, di penjara kelas 1 ini ia mulai melatih para tahanan yang beragama Kristen dan Muslim untuk menjadi pelayan Yesus. Saya bilang, siapapun yang bertobat menerima Yesus di sini, kalian dipenjarakan bersama Yesus. Jual narkoba berani, ada yang membunuh, mencuri berani, masa kabarkan Injil saja tidak berani? Di sana Saifuddin melatih 120 tahanan muslim menjadi penyebar Injil. Wow, semakin besar dan semakin luar biasa. Kita bangga kepada Bapak satu ini. Dia adalah Paulus di akhir zaman. Setelah keluar dari penjara, ia kembali mendapat panggilan dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM atau Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya ditanya, nyesal tidak dan akan ulangi tidak? Saya jawab, kalau saya akan tetap lakukan itu, emang tugas penginjil. Saya dipenjarakan tidak ada urusannya sama hukum. Itu hanya akal-akalan. Seperti Ahok, hanya menggunakan satu ayat. Ditekankan atau dikenakan 2 tahun penjara. Jelas-jelas Ustadz dan Habib menistakan Tuhan Yesus. Yang bilang Tuhan lahir siapa bidannya? Ini juga sebenarnya jelas-jelas menistakan, tetapi enggak dianggap. Kenapa saya berani bilang begitu? Agar hukum tidak berat sebelah, ungkapnya. Sampai saat ini Saifuddin sudah tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang telah dijamah Tuhan melalui kesaksiannya. Bagi Saifuddin Ibrahim, hidup ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Ia bersama istri mendirikan Yayasan Ladang Penuaian Indonesia untuk terus memberitakan Injil. Saifuddin juga berharap agar orang-orang Kristen dan saksi-saksi Kristus jangan menipu, jangan berbohong, jangan seperti mereka yang mengaku dapat mendidik atau dapat pendidikan dari sana-sini, tapi memfitnah. Jika banyak dari mereka yang terima Kristus karena saya bayar ratusan juta, padahal kita tahu kalau ikut Yesus itu menderita. Terima Yesus itu gratis, melayani itu bayar harga.
Tapi ikut Yesus berarti bayar semuanya. Bayar dengan penderitaan dan air mata dan kerja keras dengan keringat dan sebagainya. Namun semua penderitaan ini akan dibayar oleh Tuhan dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan sesuai waktunya, kata Saifuddin menutup kesaksiannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus doakan Bapak Saifuddin Ibrahim dan keluarganya diberkati dan terus menjadi berkat. Ratusan jiwa dibawa kepada Yesus. Indonesia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.